Halo teman-teman, selamat pagi. Ini ada yang bisa on cam nggak? Oh, nggak bisa, nggak apa-apa sih. Gimana kabarnya hari ini? Masih pagi ya? Baru bangun kah teman-teman? Iya, Miss. Enggak, Miss. Enggak. Mana ya lain ya? Berarti kurang Emily. Masih inget nggak minggu kemarin ngapain? Udah lupa. Bela bela Belajar apa minggu kemarin? Ingat nggak? Belajar tentang sering, Miss. Oh iya, kita belajar tentang sering udah paham kan ya? Gampang. Lumayan, Miss. Menurut Tara gampang nggak? Ya, lumayan sih. Ini hari ini materinya agak santai teman-teman. Nggak ada apa ya? Nggak ada fungsi baru yang harus kita pelajarin sih. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Di rumah kalian sering hujan nggak? Iya, Iya kan? Hujan terus sekarang di rumah aku tuh tiap sore hampir jam yang sama tuh selalu hujan. Tara asalnya mana Tara? Lupa aku, sorry. di Di mana? asal tempat atau gimana? Iya, tempatnya. Di apa ya? Semarang kan nggak salah. Oh, Semarang. Iya, tahu aja nggak pernah ke sana. Kalau Rafa dari mana Rafa? Lupa aku. Dari Bandung. Oh iya, Bandung ya. Oke, mana nih ya Melia? Yang izin minggu kemarin tuh Tara apa Emily ya? Tara izin minggu kemarin yang setengah pelajaran itu. Enggak. Oh, Emily ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja materi hari ini. Gampang kok materinya, menurutku sih. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang metode untuk membuat kode yang lebih ringkas dan mudah dipahami gitu ya. Jadi supaya kode itu kan juga ada apanya ya. Kita misal menjalankan sebuah kode itu teman-teman ada beratnya gitu. Misal kayak file itu kan ada ukuran file ya. Nah, misal kita menjalankan kode itu juga ada sistem itu menjalankan di belakang gitu. Jadi semakin kode itu semakin ringkas, sistemnya itu juga semakin ringan kayak gitu. Jadi kita belajar hari ini supaya kodenya itu makin ringkas. Karena pelajaran-pelajaran sebelumnya itu yang penting kita kan belajar fungsinya aja kan. Kita nggak belajar gimana cara efisiensi kodenya. Terus kita juga akan belajar gimana menggabungkan semua pengetahuan yang didapatkan dari pelajaran-pelajaran lalu. Dah, gitu. Kita inget-inget dulu deh tentang yang udah kita pelajarin. Jadi ada tipe data ya. Tipe data tuh ada integer. Integer itu bilangan bulat kayak gini 144, 1000, 1, 2, 3 tuh. Bilangan bulat atau integer. Terus untuk desimal yang ada koma-komanya itu float. Float gitu bacanya. Jadi tipe data float. Terus yang huruf terus kalimat kayak gitu dia itu string gitu ya.
Terus juga kita belajar minggu lalu tentang stringnya, jadi mengolah gimana string tuh bisa diapain aja gitu ya. Jadi string tuh bisa kita cari panjangnya pakai len, terus kita juga bisa cari potongan satu atau beberapa karakternya berdasarkan indeksnya. Itu kita panggil aja indeks keberapa pakai kurung kotak nih. Tuh, kalau satu aja indeksnya boleh langsung, kalau dari indeks tertentu mau ambil satu kata gitu misalnya, itu dari awalnya ditentukan, terus akhirnya jangan lupa dikurangi satu. Ditambah satu, sorry. Terus cara sebuah kata atau kalimat di dalam string itu pakai find ya. Jadi variabel yang menyimpan kalimatnya, terus kamu titik find gitu. Terus habis itu cari kata tertentunya di dalam kurungnya, kurung biasa. Terus juga bisa ubah semua hurufnya supaya kebacanya kecil gitu kan. Itu pakai lower. Terus kemarin juga belajar tentang interpreter. Jadi interpreter itu program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah dalam komputer. Tuh, jadi komputer tuh sebenarnya cuma bisa mengenali bahasa sinyal 1 dan 0. Kita juga pernah belajar tentang pengubah sebuah tipe data ya. Jadi tipe data eh, INT itu gunanya untuk mengubah tipe data lain ke integer, terus kalau str itu untuk mengubah tipe data lain ke string kayak gitu. Nah, biasanya INT itu digunakan di input. Jadi supaya biasanya kan inputnya kan butuh angka ya kayak ini. Misal berikan nilai untuk kenyamanan hotel 1 sampai 5. Nah, misal kenyamanan itu butuh dilakukan aritmatika matematika kayak gini, penjumlahan, pengurangan, perkalian kayak gitu tuh butuh diubah dulu ke integer karena inputan ini selalu nilainya string. Terus untuk perbedaan penggunaan operasi matematika kayak plus sama kali kayak gini, kalau di angka dia ya melakukan seperti biasa ya, plus dia menjumlahkan, perkalian dia bintang dia perkalian, tapi kalau untuk di string dia misal plus gini berarti dia menambahkan katanya jadi satu, terus kalau perkalian 3 kali kerennya jadi keren kayak gitu. Oke. Hari ini kita belajar tentang konstruksi bersarang. Jadi konstruksi bersarang itu untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca, terus kamu harus menguasai konstruksi bersarang. Tapi konstruksi bersarang ini nggak semuanya bisa kita gabungin gitu. Jadi intinya kan konstruksi bersarang ini gimana membuat kode itu makin ringkas dengan cara menggabungkan gitu kan ya. Tapi nggak semuanya bisa. Jadi kamu harus memahami konstruksi mana aja yang bisa, terus cari tahu gimana cara membuatnya. Tuh, jadi ini contohnya eh, misal kita ada inputan, tadi aku udah bilang inputannya butuh angka gitu kan ya. Jadi kan biasanya nah kayak gini kan. Jadi kita bikin variabel yang sama di bawahnya, terus kita bikin int dalam kurung nama variabelnya tadi. Gitu. Itu yang udah kita tahu sebelumnya. Nah, sekarang kita itu bisa pakai kayak gini. Jadi yang awalnya massa sama dengan input, terus inputan biasa kan. Terus setelah itu kita bikin variabel baru, terus int nama variabelnya, itu bisa langsung jadi satu kayak gini. Jadi massa, terus int-nya dulu, kurung biasa seperti kayak gini, terus nanti dimasukkan inputnya di dalam. Jadi intinya inputan ini dimasukkan langsung di dalam int ini. Itu namanya efisiensi konstruksi bersarang. Itu. Jadi untuk mengubah inputannya menjadi integer. Jadi misal nih ada contoh tulis program yang menghitung harga dari makan malam saat menginap di hotel. Harga dari makan malam dan durasi menginapnya itu dimaksudkan oleh pengguna. Jadi biasanya kan kita akan bikin variabel harga untuk menerima inputan dari pengguna harganya. Terus habis itu harganya karena butuh dikali dengan harinya, maka kita harus ubah dia ke integer kan. Biasanya bikin variabel baru gini. Untuk harinya juga, nah ini bisa langsung kayak gini nih. Jadi harganya langsung bikin satu variabel, terus int input, sama untuk harinya juga langsung integer di dalam kurungnya adalah inputnya. Jadi langsung harga totalnya, harga kali hari, di-print deh harga totalnya. Tuh, jadi kodenya akan lebih pendek dan jelas. STR juga bisa diginikan. Jadi misal mau mengubah tipe data lain ke string, jadi pakai STR dia juga bisa langsung kayak gini. Float juga bisa langsung langsung di luar inputnya. Jadi misal kita mau mengubah dari tipe data inputannya.
Terus ini juga ada len. Jadi len itu kan digunakan untuk menemukan jumlah dari panjang jawaban pengguna terhadap terhadap pernyataan survei. Jadi apa yang disukai, terus apa yang tidak kamu sukai, kayak gitu. Jadi misal dia minta inputan dulu, apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai, apa yang bisa diperbaiki. Langsung aja dibuat kayak gini. Jadi variabelnya cukup satu aja, bebas ini variabelnya nggak harus L1, L2, L3 kan ya. Ambil salah satu, mau pakai yang FB1, FB2, FB3 juga sama aja. Jadi langsung variabel terus len-nya, nah di dalam len itu adalah inputannya. Jadi nanti panjang totalnya sama dengan L1, L2, L3. Di print deh total karakternya, koma, pakai variabelnya dipanggil. Sorry, variabel panjang total. Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bisa lebih pendek lagi, teman-teman. Jadi ada di bawah ini kelihatan kan ya? Jadi yang lebih pendek lagi di bawah ini langsung aja kita tulis pakai printnya. Jadi print, terus total karakter ini, terus langsung learn input plus learn input plus learn input kayak gitu. Tapi biasanya sih kayak gini malah bikin, menurutku ya, malah bikin kita agak kurang paham sih karena nggak jelas eh, tampilannya gitu. Jadi terus juga kadang tuh kalau panjang kan dia agak ke bawah atau enggak dia terlalu ke kanan jadi agak sulit dibaca. Jadi menurutku kita lebih pakai yang efisiensi kayak gini aja gitu. Jadi dijadiin satu baris aja. Untuk len dan inputnya, terus untuk string sama tadi ada int juga. Tuh, jadi konstruksi bersarang itu memperbolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan lebih ringkas, terus bisa saja untuk menyarang perintah yang mengembalikan hasil. Penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan kemudahan baca. Tuh. Dah, gitu. Terus kalau kita ke tugas 1, konstruksi bersarang tugas-tugas. Ini nomor 1, kalian pilih pernyataan yang benar tentang kode ringkas. Terus, ya nomor 2, nomor 3 mengetik. Mengetik ini menurutku sih nggak usah. Nggak terlalu, ya, ya baik sih kalau kalian cepat. Tuh maksudnya, kalian tuh perlu dipahami juga. Ini tuh sebenarnya gimana cara dia menulis soal-soal selanjutnya gitu loh. Jadi dia tuh melatih tentang materi yang udah dijelasin barusan gitu. Jadi kayak harga perjalanannya ini dipahami dulu sebelum kan asal ngetik aja gitu. Ini juga. Jadi intinya dia itu ya apa yang udah dijelasin tadi dia bahas di soal ini. Tuh terus nomor 4 ini masih tentang string. Nah ini misal nomor 5 contoh. Ini kan udah ada nih. Ada dua variabel yang sama kan. Gimana sih? Iya. Ada variabel yang namanya sama nih kayak harga orang. Terus karena dia butuh diubah ke integer, dia bikin variabel harga orang lagi, terus integernya dimasukin nama variabel harga orangnya gitu. Nah, udah ini tinggal masukin aja ke sini. Ini juga, kok len sih? INT ya. Jangan lupa kurung tutupnya biar nggak error. Udah, terus pastiin nama variabelnya udah benar. Harga orang, harga bagasi, harga makanan. Oke, terus di printnya yang harus dibayar adalah totalnya. Itu. Gitu aja sih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti tanya ya. Sambil share screen ya kalau bisa ya.
Tara bisa? Butuh bantuan nggak? Nggak usah. Bisa. Oke. Rafa bisa? Aman. Oke. Rafa udah selesai. Udah, Miss. Oke, kalau mau tambah-tambah kerja apa tugasnya lagi itu ada yang tugas tambahan tuh. Kalau mau aja, nggak wajib kok. Kali aja gabut gitu pengen pengen tambahan tuh ada yang tugas tambahan bisa dikerjain.
Oh ya, kalian juga bisa lihat PPT yang tadi itu di ini ya, di teori itu. Jadi teori itu isinya PPT-PPT yang penting tuh. Situ. Bisa dilihat di situ. Tapi kita istirahat dulu 10 menit ya. Balik lagi jam 9.50.
Udah pada balik belum? Ada pertanyaan nggak terkait materi yang barusan? Halo Rafa, halo Tara. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke materi yang kedua ya. Ini udah ada orangnya belum? Coba jawab kalau udah balik. Udah. Rafa udah? Oke, jadi materi yang kedua ini tentang formatting kode. Jadi sama sih kayak tadi, jadi bukan bukan materi atau fungsi baru, ya materi baru tapi bukan fungsi baru. Ini lebih ke penggunaan gimana cara penggunaan di platformnya tadi, di platform kalian masing-masing gitu. Jadi ada yang namanya komen ya di kode itu. Jadi beberapa cara untuk membuat kode itu lebih mudah dibaca itu yang pertama nama variabel yang jelas dan berarti. Terus ada penggunaan cukup untuk konstruksi bersarang yang tadi aku jelasin, sama penggunaan komen di kode. Jadi nama yang jelas dan kerapian yang baik tuh nggak selalu cukup, tapi dalam seperti ini tuh program menggunakan yang namanya komen, penjelasan di kode mereka. Jadi komen itu adalah string di sebuah program yang nggak akan dianalisis oleh interpreter. Jadi nggak akan dibaca tuh, dia nggak akan dilakukan executing kodenya oleh komputer. Jadi saat interpreter melihat sebuah string di format tertentu,
Interpreter itu tidak menerima string tersebut sebagai perintah. Tuh. Nah, komennya tuh ada kayak gini, teman-teman. Jadi kalian cukup menaruh ada tanda apa nih ya, pagar sama misal make petik 1, 3 di awal kalimat dan akhir kalimat. Nah, ini contoh dari penulisan komen. Jadi komen itu intinya adalah kalian mau menuliskan istilahnya kayak notes gitu loh. Jadi notes untuk programmer lain atau untuk kode kalian kayak gitu. Nah, misalnya notes-nya itu pendek, kalian cukup pakai pagar kayak gini. Tapi kalau notes-nya itu panjang, kalian boleh pakai petik 1 di awal dan akhir kalimat kayak gini. Gitu. Bebas nulisnya di mana aja, di baris mana aja bebas. Yang penting ada eh, paham penggunaan dari notes atau catatan untuk kodenya kayak gitu. Jadi misal contoh nih ada programnya menanyakan inputan dari pengguna dengan memasukkan harga paket tour. Nah, terus nanti dia itu butuh untuk paket turnya itu 5% gitu. Jadi harus dikali 0,05 gitu kan ya. Nah, jadi misal butuh catatan untuk programmer lain atau catatan terkait kode ini, kenapa tiba-tiba kalau nggak ada catatan ini kan bingung ya, kenapa tiba-tiba 0,05 gitu kan. Nah, itu diberi sebuah catatan kayak notes gitu. Jadi diskonnya 5% dari harga paket tour. Kayak gitu. Nah, jadi baris ini, baris yang berwarna hijau ini yang ada pagarnya ini dia nggak akan keeksekusi oleh komputernya gitu, sebaris gitu. Seterusnya deh ini pakai spasi boleh. Yang penting dia masih sebaris sama pakai yang pagar ini. Misal catatannya panjang itu bisa pakai yang kayak gini tadi aku jelasin tuh. Tuh, jadi misal catatannya program yang mencetak banyaknya koin 1 rabel dan 10 rabel untuk mendapatkan jumlah yang dimasukkan. Kayak gitu. Nah, ini baru boleh untuk baris selanjutnya karena dia kan panjang kan untuk kode untuk komen yang panjang. Jadi, setiap programmer itu harus memiliki kode yang ringkas dan jelas dari programmer-programmer lain. Dan mengapa penting untuk mengetahui aturan-aturan dari bahasa pemrograman Python dan untuk bisa menulis kode yang mudah dibaca. Kayak gitu aja sih. Oke, aku mau jelasin soal yang nomor 2. Jadi soalnya ini Protein memiliki banyak karyawan yang bekerja di akhir pekan, kayak lembur gitu ya. Terus mereka harus memberikan bonus untuk kerja tambahannya tersebut. Jadi tulis program untuk menghitung bonus yang akan meminta rata-rata gaji bulanan. Jadi meminta inputan dari pengguna. Udah jelas ya kalau misal ada apa nih kayak ada tanda lebih besar dari 3 kali ini berarti dia pasti meminta inputan dari pengguna. Nah, apa yang meminta itu atasnya. Jadi misalnya 7.000, dia kan atasnya gaji bulanan ya, berarti dia pasti minta gaji bulanan gitu. Terus ini kan ada 24 ya. Nah, ini kan atasnya banyak jam kerja pada hari libur. Nah, pada hari libur. Jadi dia pasti ya minta inputan tentang banyaknya jam kerja kayak gitu. Terus selain meminta gaji rata-rata bulanan, dia juga meminta banyaknya jam kerja dalam akhir pekan. Jadi ada 2 inputan ya, ada gaji bulanan sama ada jam kerja di akhir pekan. Terus dia menghitung bonusnya gitu. Jadi bonusnya nih kita yang menghitung ya. Kita yang hitung supaya programnya dapat menghitung gajinya sesuai dari inputan pengguna gaji sama jam kerja hari libur kayak gitu. Ada yang bisa bantu aku? Pertama aku harus bikin apa? Fungsi apa dulu? Kalau bisa dilihat dari baris yang pertama ini.
Oke, jadi yang pertama kita kan udah lihat nih kalau ini ada sebuah inputan ya, karena ada garis lebih besar dari kayak gini tuh pasti inputan. Jadi pasti kita bikin yang pertama inputan, bebas variabelnya. Misal mau bikin karena dia minta inputan gaji bulanan, misal bikin variabel gaji gitu. Terus karena dia di sini bonusnya nanti akan dilakukan perhitungan, kan dikali nih, 7.000 dikali 24 nih nanti gaji dikali sama 0,01 terus dikali jam kerja akhir pekan. Nah, berarti kita bikinnya pakai INT, langsung pakai yang efisiensi kodenya. Nah, setelah itu input, dah disamain deh tulisannya. Gaji bulanan. Kayak gitu. Terus dia minta inputan lagi tuh untuk jam kerjanya di hari libur. Berarti apa ya variabelnya? Misal jam deh. Jam libur. Sama dia akan digunakan matematika, berarti kita pakai INT, terus input. Nah, kalian nulis ininya, tulisan yang ada di dalam petiknya ini, itu kalau bisa persis sama yang ada di gambar. Karena dia misal kalian ngetik typo gitu ya, kurang N, atau salah ketik apa gitu, dia tuh nggak akan ke checklist, tuh, nggak akan ke detect jawabannya. Banyak jam kerja. Nah, udah setelah bikin inputan, di sini dia akan terakhir menampilkan besar bonusnya, terus hasil perhitungannya. Berarti kita bikin variabel perhitungannya, misal total. Total bonus ya. Sama dengan, ini udah ada sih petunjuknya, jadi dikali 0,01. Berarti gajinya dikali 0,01. Kalau koma di Python dia pakai titik ya. Dikali jam akhirnya berarti variabel yang menyimpan variabel yang menyimpan inputan untuk banyaknya jam kerja di hari libur adalah jam libur. Kayak gitu. Terakhir yang ditampilkan adalah print besar bonus. Terus koma, dia hasil perhitungannya disimpan di variabel total bonus. Gitu. Ya, kadang di tipsnya ini ada kayak tips atau mungkin dia malah penjelasan kalau panjang kodenya nggak harus lebih dari 5 baris kayak gitu. Di soal-soal lainnya juga ada sih biasanya di sini. Kadang dia ngasih penjelasan materi yang udah dijelasin gitu loh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan yang tugas nomor 2. Oh, kayaknya aku mau ini deh. Yang nomor 2 ini di nomor, gimana sih? Di bubble nomor 2 di tugas nomor 2 ini. Ini kayaknya kita kerjain bareng-bareng aja kayak biasanya anak-anak susah ini. Jadi komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari, ada yang tahu nggak? Terdiri dari apa? Di interpreter komputer udah dijelasin sih sinyalnya. 1 sama 0. Iya, betul.
Terus agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan. Nah, ini tuh interpreter gitu nggak sih? Ntar salah. Tulisannya susah. Interpreter apa interpreter sih? Interpreter. Terus saat mengenali satu perintah, ia melihat bla 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 dari data variabel. Itu tipe datanya. Terus ini membiarkan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contohnya operator titik-titik bisa digunakan untuk mencari jumlah dari angka atau menggabungkan string. Ya, jelas ya, pakai operator plus. Gitu. Oke, silakan dikerjakan. Terus misal nanti udah selesai, kalian bisa lanjut ke yang apa sih tadi ya? Refleksi kayak gitu deh. Kayaknya nomor nomor 4 deh kalau nggak salah. Nah ini, lanjut ke refleksi setelah udah ngerjain yang tugas 2. Yang tugas 3 ini tuh dia itu kalau kalian join Discord-nya Algonova, tuh ada Discord-nya, kalian boleh join sini. Oh iya, aku lupa bilang juga. Kan pas tadi buka ini ada notifikasi kan ya? Notifikasi pemberitahuan gitu di sini. Itu kalian daftar aja untuk perlombaan ininya, perlombaan Algonova. Jadi ada lomba bebras sama ada lomba math battle. Kalau bebras itu kayak kayak logika coding gitu. Terus kalau matematik math ya pasti matematika lah. Terus ada juga kalian mau join bimbingannya, boleh. Ada juga di situ. Udah ada linknya.
teman-teman, kita tutup dulu. Jadi hari ini belajar apa? Ada yang mau sebutin belajar apa? Ada 2 materi tuh tadi tuh. Kon- konstruksi bersarang. Sama yang kedua tadi kita belajar tentang komen ya, atau notes di dalam kode. Gitu. Oke, minggu depan kita ketemu di jam yang sama. Kita bakal bahas tentang perintah berkondisi. Gitu. Jadi ketika ada sebuah kondisi, gimana kita membuatnya di Python. Oke, selamat siang.